pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita satu dalam doa untuk mengawali renungan pagi kita. Terima kasih banyak Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa untuk hari-hari yang kami lalui. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyadari kami boleh ada sampai di titik ini. Semuanya hanya karena anugerah kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Bapa, kami rindu hati kami terus memuji Engkau, menyembah Engkau, dan hati kami terus melekat padamu Bapa. Senantiasa merindukan Engkau setiap saat dalam hidup kami. Pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini, dan biarlah setiap kami mendapat perawatan dan jamahan Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mampukan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami rindu Bapa hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami mau sambut firman Tuhan pagi ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini adalah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami difitnah? Fitnah memang sangat menyakitkan karena apa yang tersampaikan tidak sesuai dengan kebenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Apa kata Alkitab tentang fitnah? Mazmur 50 ayat 19-21. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Para pemfitnah melakukan hal ini secara sadar, namun hati mereka telah bebal. Mereka tidak takut akan murka Allah. Mereka terus melancarkan fitnahnya tanpa belas kasihan. Hal yang justru mereka lupa adalah Allah akan menghukumnya dan membawa perkara ini untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak ungkapan yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mengapa demikian? Lewat fitnahan, nyawa seorang bisa melayang, bahkan orang tersebut juga dibunuh karakternya dengan sangat luar biasa. Sudah nyawanya melayang, nama baik orang itu pun dirusak sedemikian rupa dengan mulutnya yang jahat dan lidahnya yang penuh dengan tipu daya. Ingat, Gusti mboten sare, Allah tidak tidur, Allah tidak akan berdiam diri. Apa yang kau tabur itulah yang akan kau tuai. Stop memfitnah. Kita tentunya ingat kisah seorang pria yang bernama Nabot yang punya kebun anggur di samping istana Ahab, Raja Samaria. Kisah lengkapnya terdapat dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1-29. Suatu hari berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizreel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Isabel adalah seorang wanita yang sangat jahat. Dia akan melakukan apapun demi memuaskan ambisinya,
Bahkan mendengar suaminya menyini kebun anggur Nabot, Isabel sudah mempunyai siasat agar kebun anggur itu kelak akan menjadi milik mereka. Sehingga ia berkata kepada suaminya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yizrael itu." Isabel menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang. Ia merasa yakin dapat merampas dan menguasai kebun anggur itu. Ia adalah seorang wanita yang sangat licik. Strategi apakah yang digunakan oleh Isabel untuk memindah tangankan kebun anggur Nabot itu ke tangannya? Dia menggunakan strategi fitnah. Bagaimana caranya? Caranya adalah ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Isabel memang tidak membunuh Nabot dengan tangannya, namun dialah penyebab Nabot mengalami kematian yang sangat tragis. Isabel memutarbalikkan fakta dan merekayasa sebuah cerita. Dia telah merusak nama baik Nabot di depan banyak orang. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Isabel telah memperalat orang banyak dengan fitnah yang dia tebarkan. Satu hal yang dia inginkan yaitu kematian Nabot. Motifnya tentu karena ingin menguasai harta benda korban. Segera sudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yizrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Sepertinya Isabel menang. Dia telah berhasil memuaskan ambisinya. Dia berhasil mendapatkan harta yang dirampasnya dengan cara memfitnah. Namun mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Hal jahat yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri ini, akhirnya mereka tuai juga hasilnya. Beginilah firman Tuhan, "Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yizrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Nabot mengalami kematian yang sangat tragis akibat fitnah. Sang pemfitnah pun tiba waktunya mengalami hal yang lebih tragis lagi. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Siapapun di antara kita yang telah melakukan fitnah harus bertobat. Kasih anugerah Allah masih tersedia. Yesaya 58 ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih banyak Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Firman-Mu yang menjadi penolong dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengajar kami tentang kebenaran. Firman-Mu yang mendidik kami. Firman-Mu yang menyatakan kesalahan sehingga kami sungguh-sungguh mau datang kepadamu untuk bertobat. Bapa yang baik, ajar kami menyerahkan setiap harapan, kerinduan kami di hadapan Tuhan, sehingga semuanya itu tidak berubah menjadi keinginan atau ambisi yang menyebabkan kami mengejar sesuatu hal dengan cara kami. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terkadang kami tidak sadar kami diseret oleh keinginan, sehingga kami mau meraih setiap keinginan kami dengan cara apapun. Salah satunya adalah dengan memfitnah. Pada pagi hari Tuhan, Engkau menyelidiki hati dan pikiran kami Bapa. Kami rindu hati dan pikiran kami senantiasa terjaga, bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, jikalau ada suatu hal yang tidak beres dalam hati kami, Engkau yang membereskan. Bapa, hamba juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dan setiap kami yang mengalami sakitnya di fitnah. Biarlah kami mau membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan ajar kami untuk mengampuni orang yang memfitnah kami. Bahkan Tuhan, biarlah kami berproses bersama dengan Tuhan mengalami pemulihan dan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggal diam namun Engkau bertindak. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami adalah sesuatu rancangan yang terbaik walaupun kami harus melewati sebuah proses yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan dan kami percaya.
apapun yang terjadi, dan kami percaya masa depan kami indah bersamamu. Haleluya. Amin.